pagi, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat yang dikasihi Kristus dimanapun berada. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, siraman rohani pada hari Kamis 28 Maret 2024. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami yakin dan percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menuntun kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa yang baik, sehingga firman-Mu dapat kami telaah dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Demikianlah firman-Nya. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah masa-masa bagi kita memaknai dan merenungkan anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ini masa terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum prosesi penyalipan, Via Dolorosa, lambang cinta kasih Allah kepada semua ciptaan, lambang perdamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Sebab misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Misi itu akan segera digenapi melalui peristiwa Via Dolorosa di Golgota. Sebab rancangan keselamatan dan kehidupan yang telah dipersiapkan, dijanjikan oleh Allah sejak semula, kini akan digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengutusan Allah dalam diri Yesus sebagai Mesias yang datang ke dunia ini kini akan segera digenapi. Keselamatan itu bukan dengan kekuatan perang atau senjata canggih
tapi justru dengan pengorbanan dalam diri Yesus Kristus sendiri, sehingga setiap orang akan mendapat keselamatan. Tubuh dan darah Yesus yang tercurah di Golgota adalah puncak pengampunan atas dosa-dosa kita yang diampuni oleh Tuhan, sehingga kita diubahkan menjadi hidup baru oleh pengampunan itu, dan kelak akan menjadi pewaris kerajaan Allah di rumah Bapa yang kekal di sorga. Renungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, adalah bagian dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Peristiwa Getsemani menunjukkan bagi kita bahwa perjalanan bersama Tuhan tidaklah selalu diwarnai dengan langit yang cerah dan jalan yang rata. Ada kalanya kita harus menempuh jalan yang terjal dan langit yang gelap. Jalan yang terjal dengan langit yang gelap itulah yang digambarkan melalui pergumulan Yesus yang dihadapinya dan para murid-muridnya di Taman Getsemani. Perikop Lukas 2 ayat 39-46 memberikan gambaran bahwa Yesus dan murid-muridnya pada saat itu berada pada situasi yang tidak nyaman akibat pergumulan yang akan mereka hadapi. Yaitu di ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus sangat ketakutan hingga titik-titik darah bertetesan ke tanah. Itu menggambarkan tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus, karena sebentar lagi dia akan berhadapan dengan cawan murka Allah akibat menanggung dosa manusia. Sementara para murid Yesus mengalami duka cita, sebab penderitaan yang akan dialami Yesus pasti akan mengacaukan perjalanan mereka sebagai murid Yesus. Yesus dan murid-murid sama-sama menghadapi penderitaan, tapi respon mereka berbeda. Murid Yesus merespon penderitaan itu dengan tidur dan menenangkan diri. Sedangkan Yesus merespon penderitaan itu dengan berdoa, mengambil waktu untuk sendiri, dan menjauh daripada murid-muridnya untuk berdoa secara sungguh-sungguh dan pribadi. Katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah. Yesus mencoba berserah sepenuhnya kepada Allah dengan memohon kiranya cawan penderitaan itu diambil daripadanya. Yesus mencoba untuk menolak kepada Allah. Seandainya bisa penderitaan itu tidak harus ia jalani. Itu sangat logika. Sebab siapapun di dunia ini tentu tidak akan pernah menghendaki penderitaan apalagi kematian. Kita pun pasti ketika diberi pilihan seandainya bisa, kita pun pasti tidak akan pernah memilih penderitaan atau kematian. Tetapi pada akhirnya Yesus jatuh kepada penyerahan diri secara totalitas kepada Allah dengan perkataan, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu jadilah. Yesus kembali menyadari bahwa hak mutlak hanya ada di tangan Allah Bapanya. Yesus menyadari bahwa ketika Tuhan telah berfirman, berjanji, tidak akan ada seorang pun yang bisa mendalih atau membantah kehendak Allah. Pasti akan terjadi. Yesus menunjukkan kepada kita tentang ketaatan seorang anak kepada Allah Bapanya. Sebab Yesus yakin bahwa Allah akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan pada akhirnya, yaitu melalui kebangkitannya di hari yang ketiga dan kenaikannya ke sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita diajari meneladani Yesus yang merespon penderitaan, rasa takut yang sedang dialaminya adalah dengan berdoa sepenuh hati. Kita diajak bahwa apapun yang kita alami, susah atau senang, responlah itu dengan tekun di dalam doa dan berserah diri hanya kepada Allah sepenuhnya, supaya kehendak Allah lah yang terjadi atas hidup kita
bukan kehendak kita sendiri, sebab rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Cawan adalah lambang penderitaan atas keselamatan umat manusia. Dengan cawan itu kita diperdamaikan dengan Allah melalui darah Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan atas hidup orang percaya. Oleh darah Yesus dan bilur-bilurnya kita mendapat keselamatan. Tetaplah percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan atas hidup kita hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kami. Terpujilah Tuhan, karena darah dan pengorbanan Yesus Kristus, kami telah mendapat keselamatan. Kami yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus, hidup kami akan mendapatkan sukacita dan kehidupan yang kekal. Ajarlah kami Bapa di sorga, untuk merespon segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, meneladani Yesus, berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Allah Bapa. Ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa berdoa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap apa yang kami alami. Berkatilah kami sepanjang satu hari ini, pelihara dan jagalah kami Bapa di sorga, sehingga hidup kami senantiasa di dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan pelihara dan jaga, sehingga kehidupannya senantiasa di dalam sukacita, kekuatan, dan pengharapan dari Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kepadamu-lah kami berserah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.